Hidup adalah proses. Ada yang mengibaratkan hidup seperti air dan garam. Misalnya saat lahir kapasitas 1 gelas, berisi air setengahnya dan garam setengah sendok makan. Jika hanya segitu saja itu sering disebut nasib. Dalam kehidupan ini kita berusaha menambah air, agar asinnya berkurang, jangan menambah garamnya. Bila air diibaratkan perbuatan baik, sedangkan garam perbuatan jahat, jangan menambah garam. Perbuatan baik melalui perbuatan, perkataan dan pikiran. Kalau perbuatan kita sering sudah tahu yang disebut baik, sedangkan pikiran sulit. Pikiran baik adalah pikiran yang suci. Pikiran suci merupakan fondasi utama spiritual untuk mencapai ketenangan dan kedamaian. Untuk mencapai kesucian pikiran dapat melalui pengendalian 6 musuh, Trikaya Parisuddha, yoga, meditasi, mantra, melukat, bhajan, bakti, membaca kitab suci, dan lain-lain. Jadi dalam menjalani agar nasib merasa baik, kendalikan yang dapat dikendalikan, terima dengan ikhlas apa yang tidak dapat dikendalikan. Syukuri saja kita sudah lahir sebagai manusia mampu berbuat baik, menambah air, jangan menambah kejahatan, garam. Hidup dengan antusias. Ada slogan penting, if you don't enthusiastic you don't sell anything. Hidup harus bersemangat tinggi, energi positif, dalam menjalani setiap aktivitas, setiap tantangan dianggap sebagai peluang. Bergembira menjalankan komitmen untuk mencapai suatu tujuan. Fokus pada tugas, menjaga kesehatan, dan menemukan makna kegiatan sehari-hari. Untuk mencapai hal ini dapat dimulai dari menetapkan tujuan hidup, baik tertulis maupun dalam hati. Temukan setiap aktivitas yang dinikmati dengan tulus dan bermakna. Fokus berarti sepenuh hati. Lebih dari seharusnya, jaga kesehatan dengan hidup teratur. Manfaat antusiasme adalah meningkatkan produktivitas, efisiensi, motivasi batin, dan dapat menular sebagai motivasi pada orang lain. Hidup seperti menggali sumur. Pengertian menggali di sini adalah kegigihan, di mana jika sudah capek menggali tidak keluar air, kita cepat-cepat berpindah ke lokasi lain. Padahal menggali sedikit lagi saja sudah menemukan air, dig a little boy. Itulah diperlukan kegigihan, perjuangan untuk menemukan kebenaran sejati. Yang penting tidak segera menyerah saat hampir berhasil. Ini melambangkan upaya berkelanjutan untuk berbuat baik. Secara spiritual makna ini menggali ke dalam diri sendiri. Untuk menemukan air kehidupan, batasan karena ketidaktahuan, kesibukan, keraguan, karma, kadang-kadang menghambatnya. Menggali sumur kehidupan bukan saja menemukan air untuk diri sendiri juga untuk masyarakat luas. Berguna dan bermanfaat untuk orang banyak, tidak mudah menyerah walaupun menemukan banyak kesulitan. Berhenti mengejar. Hidup bukanlah perlombaan, sesuatu proses alami, sesuai dengan gerak alam semesta. Kita tidak bisa mengendalikan dunia luar. Yang bisa dilakukan beradaptasi dengan setiap perubahan. Kita selalu mengejar terus-menerus sesuatu yang berada di luar diri. Berhentilah sejenak, fokuslah pada diri sendiri. Sepertinya kita mengejar bayangan, makin berlari makin menjauh, atau konsep pegas, makin keras menekan, semakin terlontar menjauh. Lepaskanlah, izinkan diri melepaskan. Membiarkan hal baik datang secara alami. Pengejaran sesuatu akan menguras banyak energi dan bila gagal menimbulkan frustrasi dan kehilangan arah. Bila melepaskan, memberi ruang untuk pertumbuhan diri sehingga dapat membahagiakan. Kapan harus berhenti mengejar? Saat kehilangan kendali diri, saat pemberian tidak dihargai, saat menyakiti diri. Saat sesuatu yang tidak realistis
dan lain-lain. Bagaimana caranya berhenti mengejar? Akui dan belajar menerima, fokuslah pada diri sendiri, abaikan validasi orang lain. Tetapkan batasan tidak mengidealkan orang lain, tariklah energi positif. Mengapa kita di sini? Kalau lagi santai atau melamun, sering timbul pertanyaan-pertanyaan aneh-aneh. Kenapa saya di sini? Kenapa lahir miskin? Kenapa hidup susah? Dan lain-lain? Inilah pertanyaan filosofis. Sebenarnya pertanyaan ini sering dibicarakan dalam diskusi agama maupun spiritual lainnya. Karena keterbatasan pikiran selalu jawaban tidak memuaskan. Kenapa? Ada yang mengupayakan kisah ini dengan cerita SBB, ada orang buta jatuh ke dalam sumur, ada yang lewat, bermaksud menolong. Dia menurunkan tali dengan rencana menarik keluar. Malah orang buta itu mengajak berdiskusi, siapa membuat sumur, kenapa membuat di sini, apakah ada sumur lain? Begitulah sifat pikiran. Bukan segera mengambil tali, dan langsung naik ke atas. Sudah banyak orang-orang bijak, penceramah menerangkan perihal kehidupan di dunia ini, masih banyak hal yang kita tidak mengerti. Begitulah kita semua, coba kendalikan pikiran, kesadaran akan dunia ini. Semoga menginspirasi.